hari ini kami boleh kembali berkumpul melalui Zoom dengan wanita Abigail ya Tuhan. Ya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. Amin. Kita bersyukur ya ibu-ibu. Amin. Amin. Oh ibu iya. Kita ada kesempatan untuk bertemu kembali. Ya, senang ada Eeng, ada Cik Uun, ada Yanitan, ada Lalang buat. Amin. Nanti di absen nanti. Ya, kita berkumpul beribadah kembali hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, pergumulan, persoalan, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami bersama untuk beribadah. Tuhan, kami percaya bahwa berapapun kami yang hadir, Engkau selalu menyertai kami dan Engkau ada bersama hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebab Tuhan Maha Besar, tak layak dipuji, yang dibesar dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji, kuasa-Nya besar, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar,
Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan. Nah, selama ini kita tidak bisa bertemu muka, tetapi meskipun dengan keadaan yang demikian, kita masih ada kesempatan untuk beribadah meskipun online. Kita masih bisa bertemu melalui sarana video. Terima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita ada kesempatan untuk bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan.
Marilah kita akan berdoa bersama-sama. Segala kepujian dan syukur Bapa kami persembahkan pada Engkau, karena pada hari ini kami boleh ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat Gereja Efrata. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memelihara kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh amat baik. Engkau yang selalu mempersatukan kami melalui doa-doa, melalui persekutuan-persekutuan, melalui online ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh ada bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan urapi kami sekalian, dan urapi firman Tuhan yang akan hamba bawakan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena pada hamba tidak ada apa-apa, melainkan hamba minta pimpinan Roh Kudus, pengurapan Tuhan, supaya apa yang kami rindukan itu nyata dalam kehidupan kami, orang-orang yang beriman, hidup di dalam Roh Kudus dan dalam pimpinan Roh Kudus, sampai kami boleh menikmati kehidupan yang kekal. Kami mau setia sampai akhir ya Tuhan, dan urapi kami pada saat ini yang kami serahkan kehidupan kami dan ibadah kami dari permulaan pemberitaan firman ini sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini saudara sekalian, kita boleh ada kesempatan untuk kembali merenungkan ayat-ayat dari firman Tuhan. Dan dalam bulan Maret ini kita sudah mendapatkan firman Tuhan mengenai kehidupan roh, minggu yang pertama. Dalam kehidupan roh ini saya ambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Ayat ini mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah perkataan Tuhan Yesus, bahwa roh yang memberi hidup. Jadi kehidupan roh yaitu kehidupan secara rohani, kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Karena Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Dalam Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 2 Tawarik 15 ayat 7 mengatakan, tetapi kamu ini jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan lemah semangatmu. Kita harus selalu ada gairah dalam kehidupan kita. Kita harus ada semangat di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Karena semangat itu bukan karena kemauan kita, melainkan rohlah yang memberi hidup kita. Rohlah yang mengerjakan di dalam kita. Seperti dalam Filipi tadi mengatakan, Allah lah, roh Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Jadi kita harus bersemangat dalam hidup ini. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita. Dan Tuhan yang memberi semangat di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan senang kalau kita hidup ada semangat dan melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan suatu pencapaian yang baik. Puji nama Tuhan. Dan minggu yang kedua mengatakan mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan iman. Nah, pertandingan iman dengan baik. Kita orang-orang yang beriman dan kita sudah dijadikan milik Allah, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya menurut kehendaknya. Seperti Paulus, dia memberikan kesaksian
Dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus memberikan teladan kepada kita, karena Paulus yang sudah bertobat dari kejahatannya, dari penganiayaan orang Kristen terhadap orang Kristen, dan Tuhan menemukan dia sebagai alat di dalam tangannya, dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dan dia menjadi berkat dan teladan yang baik kepada kita sekalian, supaya kita juga akan mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir seperti Paulus mengatakan, dan aku telah memelihara iman. Supaya kita memelihara iman dengan baik, supaya sampai pada akhirnya kita boleh menikmati apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yaitu Tuhan menyediakan mahkota kebenaran. Seperti kepada Paulus diberikan mahkota kebenaran oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepada Paulus saja, tapi Paulus mengatakan melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yaitu kalau kita orang-orang yang beriman dan memelihara iman dan setia taat kepada kehendak Tuhan, dan kita merindukan kedatangan Tuhan, maka Tuhan juga akan menyediakan mahkota kebenaran itu bagi kita. Dan hari ini, minggu yang ketiga, kita akan masuk kepada mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 2, ayat yang sudah tidak asing lagi mengenai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi meskipun dulu kita belum tahu, belum kenal Yesus, tapi setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita dikerjakan oleh Roh Kudus dan kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat karena iman, dan kita sekarang menjadi orang beriman, dan kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa kita oleh iman. Dan di dalam tulisan di info ini mengatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Jadi keselamatan karena kita beriman dan terima Yesus sebagai juru selamat. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi di sini harus ada pengakuan yang jujur, pengakuan tentang Kristus, dan juga suatu tindakan yang terbit dari hati kita yang ingin mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Hal ini meliputi percaya dengan sepenuh hati. Lalu yang lain mengatakan iman meliputi pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam dan berbalik kepada Allah melalui Kristus. Iman yang menyelamatkan selalu merupakan iman yang membawa pertobatan. Kalau kita sudah diselamatkan, sudah terima Yesus sebagai juru selamat,
kita harus menyatakan pertobatan itu. Sebab di dalam 2 Korintus mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus adalah kejadian yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya kehidupan yang bertobat. Nah, pertobatan. Iman termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan oleh iman kita. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, sudah hidup bertobat, dan juga kita harus taat kepada Yesus Kristus dan kepada firman Tuhan sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan oleh iman kita. Jadi kita harus hidup menuruti firman Tuhan. Oleh rasa syukur kita kepada Allah dan oleh karya Roh Kudus yang membaharui. Ya, jadi kalau kita sudah ada Kristus dalam kehidupan kita dan kita hidup oleh iman, maka oleh karya Roh Kudus juga yang mengerjakan di dalam kita pembaharuan yang membaharui kehidupan kita. Itulah ketaatan yang bersumber dari iman. Oleh karena itu, iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Iman yang menyelamatkan tanpa penyerahan diri kepada pengudusan tidaklah sah dan tidak mungkin. Nah, jadi kalau iman yang menyelamatkan harus ada penyerahan diri yang betul kepada pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Iman meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap dalam kepercayaan, kasih, rasa syukur, dan kesetiaan. Jadi iman meliputi pengabdian pribadi dengan sepenuh hati. Kita harus selalu percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah dan yang harus dituruti. Juga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Serta mengucap syukur di dalam segala hal. Karena di dalam Tesalonika mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan juga kesetiaan. Kesetiaan, kita harus setia. Firman Tuhan mengatakan, setialah sampai akhir. Lalu juga iman menjadi suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus. Jadi iman kita juga suatu tindakan kita kepada pengorbanan dan penyerahan diri. Ya, penyerahan diri, pengorbanan seperti apa yang dilakukan oleh 4 sahabat yang menolong seorang yang lumpuh yang tidak berdaya. Dan di dalam bacaan kita hari ini dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-9 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang itu yang percaya. Ini kesaksian Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa berkatalah ia kata Yesus ketika Yesus melihat iman mereka, mereka itulah 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Seperti dikatakan di dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 5 yang mengatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari,
waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang yang menolong orang yang lumpuh ini, karena kasih yang timbul dalam hati mereka, sehingga mereka katakan di sini pribadi dari pengorbanan, ya, suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus. Jadi orang yang lumpuh ini tertolong hingga sembuh. Lalu di dalam pasal yang sama ayat 20 sampai 22 juga di sini dikatakan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iman yang menyelamatkan, ya, karena dengan beriman dia tidak datang kepada Yesus lalu minta tolong, tetapi dia mengatakan dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, maka aku sembuh, ya, akan sembuh. Dan iman yang demikian ini yang Tuhan hargai, sehingga dikatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dalam pasal yang sama, dalam ayat yang ke-28 sampai ayat 30 bagian A, 2 orang yang buta di sini juga disembuhkan karena dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Ayat 22 mengatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta kepadanya dan Yesus berkata kepadanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kepada kita juga Tuhan mau supaya kita beriman sungguh dalam segala hal, dalam kehidupan kita setiap hari, apapun yang kita hadapi. Mungkin penderitaan, kekurangan, kesusahan, dan menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, tetapi biarlah kita akan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan ketabahan dalam hidup kita, gairah dalam hidup kita untuk kita beriman sungguh kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Seperti dikatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita merindukan sesuatu, kita berserah pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah hidup kita ini terus mempertahankan iman kita. Pertahanan iman yang sungguh-sungguh
seperti ada di dalam info Efrata ini, kita akan melakukannya. Iman yang menyelamatkan dengan pertobatan yang sungguh dan juga ketaatan, dan kita mau mengucap syukur di dalam segala hal, dan juga dengan iman menjadi suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus. Inilah berita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan menolong dan memberkati dan menolong kita sekalian untuk kita bertahan di dalam hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah saudara, kita semua akan mempertahankan iman kita, dan kita selalu berdoa minta kasih Yesus terus mengalir di dalam kehidupan kita, supaya kasih itu mengalir juga melalui kehidupan kita kepada yang lain, karena Tuhan menghendaki yang demikian, dan kita mempertahankan hidup ini di dalam perjuangan, di dalam apa yang harus kita lakukan, ya, dan kita mau supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kita akan berdoa supaya kita boleh merasakan jamahan Tuhan di dalam tiap pribadi kita masing-masing. Kalau kita selalu mengingat pelayanan pekerjaan Tuhan, mengingat jiwa-jiwa, mengingat kebutuhan orang lain, ialah kita mau mendoakan mereka sekalian, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, sebab pada hari ini Engkau masih memberikan kepada kami jaminan dalam kehidupan ini melalui firman Tuhan. Kami mau belajar untuk mempertahankan iman kami, meskipun dunia seringkali membawa kami supaya kami goncang iman, tetapi Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami kepada Engkau, karena kami mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kami baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengerjakan, Engkau yang akan menolong di dalam kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan menurut firman Tuhan yang hamba beritakan pada hari ini, supaya kami mempertahankan iman kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jiwa yang mendengarkan, dan sepanjang bulan Maret ini kami hidup di dalam roh dengan semangat yang meluap karena pimpinan Roh Kudus, dan kami juga mau mempertahankan perjuangan iman kami dengan baik, pertandingan iman yang diwajibkan bagi kami semua untuk kami boleh masuk dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya apabila kami setia sampai akhir, maka mahkota kebenaran, mahkota kehidupan telah tersedia bagi kami. Seperti iman dari Paulus, biarlah kami juga beriman demikian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami mau serahkan saudara-saudara kami sekalian, sidang jemaat Tuhan yang sudah beribadah kepada Engkau, supaya mereka boleh diberkati, dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kami boleh mempunyai iman yang teguh senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas semua saudara sekalian yang sudah ibadah kepada Engkau, supaya kami boleh memberkati mereka semua yang sudah setia di dalam ibadah kepada Tuhan, dan berkat Allah yang dicurahkan kepada kami semua, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian, dan juga persekutuan Roh Kudus yang tidak akan meninggalkan kami, dan kami tetap setia, dan kami mau belajar taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan saudara kami sekalian dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih Tuhan memberkati.
Dan sampai ketemu lagi hari-hari mendatang. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel Gereja Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga Gereja Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.